pada 1971, lalu mendalami ilmu Al-Quran, menyelesaikan sastra Arabnya pada tahun 1979. Kemudian beliau menyelesaikan sastra linguistik di Tunisia pada tahun 1981. Dan terakhir, beliau menyelesaikan ilmu metodologi di London pada tahun 1985. Masya Allah, banyak sekali pengalaman beliau yang insya Allah hari ini akan di-sharing dengan kita semua. Tapi sebelum kita sambut penceramah kita, saya punya sedikit mencek budak air nama yel-yel Bu, gitu. Jadi kalau saya bilang Karawang mengaji, Bapak dan Ibu bilang pangkal perjuangan, alhamdulillah, insya Allah. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Karawang mengaji, pangkal perjuangan, alhamdulillah, insya Allah. Mari kita sambut Buya Syakur. Bagus mana? Ini Buya. Kok nggak ada suaranya? Oh, ini ada. Oh gitu ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina ma ba'd. Yang sangat saya hormati Ibu Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kabagesra, dan juga Al-Mukarram Ketua MUI, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Malam ini karena masih ada aroma Maulid Nabi, saya ingin menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu mendapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu disanjung sebagai hamba yang bersyukur. Dikatakan dalam Al-Qur'annya, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hambaku yang bersyukur. Akan tetapi di dalam ayat yang lain Allah menyatakan bahwa orang yang bersyukur itu di alam dunia sangat sedikit sekali. Au kama qala ta'ala fi kitabihil aziz wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Ya. Wa qalilun, dan sedikit, min ibadiyah, dari hamba syakur yang bersyukur. Jadi artinya sangat sedikit sekali. Wa qalilun, sedikit. Dari mana sedikitnya? Hambaku. Allah. Sunan Gunung Jati hamba Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani hamba Allah. Dzunun Al-Masri hamba Allah. Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali hamba Allah. Kalau saya mah kunyukullah semuanya. Kalau kita namanya kunyukullah. Di sini kalau di Syakura ada ini enggak? Ibadallah, rijalallah, aghithuna bi'ajlillah. Ada ya? Itu ibadallah. Beliau ibadallah. Kalau kita mah namanya kunyuk.
Jadi hamba Allah itu banyak atau sedikit? Ih, yang banyak kunyuk. Hamba mah sedikit. Seperti Jalani, Syekh Guro, Syarif Hidayatullah, Dun Al-Masri, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu ibadullah. Jadinya berarti hamba-hamba Allah yang seperti itu, auliyaillah, para solehin, para anbiya, para mursalin. Kalau saya mah termasuknya, jadi hamba Allah itu sedikit. Wa qalilun, dan sedikit dari hamba Allah yang sedikit. Jadi sangat sedikit sekali, nggak banyak. Lalu gimana? Jadi ketika Kanjeng Nabi disanjung sebagai hamba yang bersyukur, itu artinya pilihan dari pilihan, sedikit dari yang sedikit, luar biasa. Nah, saya ingin menguji kenapa orang yang bersyukur sedikit. Kenapa? Yuk kita uraikan supaya kita mengerti bahwa bersyukur itu a'la maratibil ibadah. Ibadah yang tertinggi adalah ibadah bersyukur. Ya, karena ya hati. Kalau sholat, puasa, berzikir mah ibadatul jawarih. Kalau kita mendalami ilmu tasawuf, ibadatul qulubi khairun min ibadatil jawarih. Ibadah hati itu lebih hebat daripada ibadah raga. Ibadah jiwa lebih hebat daripada ibadah raga. Karena yang menentukan adalah jiwa kita. Lalu di mana sulitnya bersyukur? Yuk, saya ingin menyampaikan kenapa Allah mengatakan orang bersyukur itu sedikit sekali. Karena satu persyaratannya, saya hitung syaratnya orang bersyukur itu ada 80. 80 persyaratan orang bersyukur. Malam ini tidak akan saya jelaskan semuanya, waktunya tidak cukup. Yang penting-penting sajalah. Satu, tahu, mengerti, faham, sadar. Ini syarat pertama. Terdiri dari 4. Tahu, paham, sadar, mengerti. Itu syaratnya. Saya menghindar untuk menggunakan bahasa filosofis yang terlalu rumit. Pakai bahasa Kerawang aja lah ya. Ibu-ibu di dalam rumah, di kolong ranjang, di bawah tehel ada harta karun 1 ton emas. Senang nggak Bu? Senang nggak? Tapi ibu nggak tahu. Tidak tahu bahwa di situ ada harta karun. Senang nggak? Mana mungkin orang bersyukur kalau dia tidak tahu. Sudah, kita tidak tahu kenikmatan-kenikmatannya Allah berikan pada kita karena kitanya tidak tahu, sehingga kita tidak bersyukur. Yang kedua, sadar. Kalau tidak sadar, mana mungkin kita bersyukur. Baru saja saya ini baru sembuh. 2 bulan diimpus, sakitnya udah 2 tahun karena asam lambung. Pakai oksigen, diimpus 2 bulan sampai tangan bengkak semuanya. 2 bulan diimpus. Napasnya dibantu oksigen. Tabung kecil itu 40.000 harganya. Belinya di kota Indramayu. Biaya supirnya, mobilnya, bensinnya jadi 100 satu tabung tuh harganya.
sehari 2 botol selama 2 bulan. Sok berapa duitnya? 200 kali 60 berapa tuh? 12 juta. 12 juta. Jadi sebulan 6 juta. Saya baru sadar, ibu-ibu tiap hari ngisep oksigen, bayar nggak, Bu? Pakai tabung nggak? Dibikin oleh siapa? Dinikmati nggak? Mudah-mudahan ibu-ibu sekali-kali perlu pakai oksigen, biar bisa mensyukuri. Ya kita tidak sadar, Allah berikan gratis. Ya, usia saya sudah 75 tahun, saya lahir itu 48. Ya, 75 tahun, baru 2 tahun terakhir, jadi 73 tahun saya tidak pernah bersyukur diberi oksigen oleh Allah. Sekali lagi saya pernah kena bisul di bokong saya nih. 2 bulan kalau ceramah miring duduknya, Bu. Ternyata nikmatnya bokong itu bantal permanen. Duduk di mana saja empuk. Karena ada bokongnya. Ternyata baru mengerti nikmatnya bokong. Setelah tua ini saya baru bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya dikasih bokong. Alhamdulillah saya tuh dikasih oksigen gratis. Ya. Akhirnya saya beli mesin langsung yang bikin oksigen sendiri. Karena kadang-kadang sering antri sih. Jadi beli itu sekitar 18 juta. Kayak harganya motor aja. Jadi langsung proses sendiri. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi akhirnya orang semakin ilmunya luas, semakin mengerti nikmat-nikmat Allah, semakin banyak mensyukuri Allah. Makanya bagaimanapun keilmuan seseorang itulah yang bisa meningkatkan keimanan kita. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Iman kita meningkat karena kita tahu semuanya. Ada lagi ibu-ibu yang tidak mengerti. Umurnya sudah 35 tahun, belum kawin. Datang kepada saya minta jampe pelet. Barangkali ibu-ibu mau datang aja ke Pondok Cadang Pinggan. Nah, saya bilang nggak masuk akal. Kamu pinter, S2, orangnya cantik, keluarga kaya raya, nggak masuk akal nggak dapat suami sampai 35 tahun tuh. Ini mesti sebabnya karena banyak persyaratan. Betul nggak? Pengen yang ganteng, yang kaya, yang pinter, yang bener, ya kan? Yang soleh dan sebagainya. Nggak ada, Bu. Yang sempurna itu nggak ada. Kalau kaya ya tua. Kalau pinter jelek. Kalau ganteng galak. Nggak ada yang sempurna. Saya bilang sudahlah, gini aja. Jadi doanya apa? Udah, yang penting gini aja. Berdoalah kepada Tuhan, ya Allah, aku pengen kawin, yang penting asal laki-laki. Tetap dia nggak mau. Daripada saya dapat asal lelaki, lebih baik nggak usah. Ya udah, nih doanya silakan. Saya suruh baca sholawat 80.000 sehari. Rupanya saking yakinnya
diijabah oleh Allah itu. Dapat suami yang sangat soleh sekali. Saya menduga ini jangan-jangan waliullahnya orangnya. Hatinya baik. Tetapi istrinya tadi setelah dapat suami itu sehari-hari ngelus dada, mengelus-ngelus dadanya atau menepak-nepak jidatnya. Capek punya suami seperti ini nih. Tetangga sebelah barat jam 3 malam sudah ke sawah nyari air. Tetangga sebelah kulon jam 4 sudah ke pasar. Suami saya jam 9 masih gada-gede hileloh. Apa katanya? Dikiranya tasbih itu bisa digoreng kiranya. Ambil sejadahnya disabat ke kepalanya sekalian. Setelah meninggal dunia, dia baru sadar. Jadi suami saya itu orang benar, min auliyaillah. Ya Allah, nggak tahu, sama sekali tidak bersyukur karena tidak tahu, tidak sadar, tidak mengerti. Ini banyak sekali nikmat Allah yang tidak kita ketahui, tidak kita sadari. Semakin ibu-ibu, bapak banyak ilmunya, semakin terungkap rahasia alam semesta. Tuhan semakin besar dalam pikiran kita. Iya. Kemujizatan yang ada alam semesta kecil yang ada dalam diri kita sendiri, itulah min tajalli subhanahu wa ta'ala. Manusia itu mahallut tajalli, tempat tampilan, tapi jangan diterjemahkan sudah tempat tajalli aja lah, nanti salah paham lagi. Ya, seperti itu ibu-ibu sekalian, kita syukuri semuanya. Itu mudah sebetulnya. Yang lebih sulit lagi adalah syarat yang kedua, mengakui pemberian Allah. Sadar, paham, mengerti itu masih bilang gampang. Baca banyak buku, sekolah lagi, kuliah lagi, pintar, bisa paham. Tapi mengakui pemberian lebih sulit lagi. Saya menguji beberapa orang kaya yang karena di Indramayu, jadi yang saya uji adalah orang kaya yang sawahnya punya 40 hektar ke atas yang saya uji. Berapa sawahannya Pak Haji? 50 hektar. Dari mana kau dapatkan ini semuanya? Rumahnya bagus, mobilnya ya ada 3, sawahnya 50 hektar. Pak Kiai, ini bukan hasil korupsi, bukan hasil ngerampok, hasil usaha halal saya sendiri. Banting tulang, peras, keringat. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. 20 tahun saya bekerja keras baru dapat segini. Sama sekali tidak pernah menyebut pemberian Tuhan. Semuanya hasil banting tulang, peras, keringat. Tuhan tidak disebut-sebut. Ini hasil banting tulang, peras, keringat. Mengingkari pemberian Tuhan. Sudah jarang orang mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah pemberian Tuhan, sudah jarang. Kalaupun ada orang yang mengatakan ini pemberian Tuhan, bisa ditangkap. Umpamanya ada orang jam Rolexnya hilang. Si Ahmad pakai jam Rolex. Kata polisi, dari mana ini? Dari Tuhan. Ya ini malingnya. Betul nggak? Karena sudah masuk akal. Bagaimana caranya Tuhan memberikan? Ya,
Ini petani, dia bisa kaya, banting tulang, peras keringat, bertempur dengan lumpur setiap hari, berjemur di matahari. Dia merasa capek, merasa lelah. Saya tanya, kamu merasa capek, merasa lelah mencari harta, betul? Sebagai petani, betul? Tanah yang kau tanami dapat buatnya siapa? Petani itu merasa buat tanah enggak? Enggak. Yang buat siapa? Allah. Bibitnya yang bikin siapa? Yang nurunkan hujan siapa? Yang menumbuhkan siapa? Jadi di mana keringatmu? Ini kan pengingkaran semua yang terjadi. Nah, itulah persoalannya. Mengaku diberi oleh sulit sekali. Karena mata kita tidak pernah melihat tangan Tuhan nyelodor. Tidak pernah melihat tangan Tuhan ngasih uang. Itulah makanya kita sulit untuk mengakui pemberian Allah. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah Allah berjanji wala in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur akan ditambah. Artinya persyaratan yang ketiga adalah merawat rezeki ini. Nanti akan ditambah. Jadi bukan berarti saya dapat mobil karena saya bersyukur, nanti besoknya dapat satu lagi. Bukan begitu maksudnya. Bukan wala in syakartum la azidanakum, kalau bersyukur nanti akan kami tambahkan lagi. Setelah bersyukur dapat mobil lagi, bukan begitu. Dengan dirawat ini rasa nikmatnya itu durasinya, waktunya semakin panjang. Rumah bagus dirawat, alhamdulillah 50 tahun masih layak pakai. Saya punya mobil ya di rumah ya, lagi di bengkel sekarang mah. Tahun 90 BMW tahun 5 masih layak pakai karena saya rawat dengan baik. Ya, oli saya kontrol, air saya kontrol, dibalansin, disepurin setiap hari, dikompon sebagainya, masih layak pakai. Sudah 32 tahun kayak mobil baru keluar dari pabrik. Karena kita merawat. Jadi nikmat juga harus dirawat. Dan yang keempat dimanfaatkan untuk yang sebenarnya sesuai dengan tujuan Allah. Kalau tidak dimanfaatkan, dicabut kembali, bahkan kita dikenakan hukuman. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dikasih kenikmatan tidak dimanfaatkan dengan baik, diambil lagi dan marah. Inna adzabi lasyadid. Jangan kau katakan sekedar kufur nikmat. Adzabi lasyadid. Dihukum nggak orang tidak bersyukur? Dihukum. Saya, ini contoh aja, punya pacar di sini nih di Karawang nih, namanya Maimunah, ada nggak ya? Orangnya cantik dah, hitam manis. Saya kirimin batik sutra dari Cirebon, dari Trusmi, 12 juta dari jilbabnya sampai atasan, bawahan semuanya sutra istimewa. Adinda, Maimunah saya kirimkan yang kain batik, ya silakan dijahit. Aku ingin menatapmu lebih cantik dengan memakai baju sutra ini. Udah setengah bulan kemudian saya datang ke Karawang, pengen lihat, ya kan, pengen lihat kekasihku pakai kain batik.